Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang masih integrasi antar aplikasi Office ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya satu saja. Sin Pak Tafri nanti akan menjelaskan cara menyusun daftar isi dengan tabel of content ya. Dan diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan ya, menjelaskan. Kalau yang punya laptop di rumah silakan untuk mencoba mempraktekkan. Sebelum Pak Tafri mempraktekkan bagaimana cara menyusun daftar isi dengan tabel of content, saya sampaikan dulu teorinya ya, teorinya. Jadi saya sampaikan teorinya dulu, kemudian nanti Pak Tafri akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Oke, tabel of content. Tabel of content sendiri adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh aplikasi pengolah kata yang masih sangat populer saat ini adalah Microsoft Word ya. Banyak sekali yang masih menggunakan baik 2010, 2013 ataupun 2016 ya. Kemudian tabel of content ini nanti bisa membuat daftar isi secara otomatis dan bisa diganti atau saya sebutnya dinamis ya. Jadi bisa diganti, tidak harus mengulang dari awal, tinggal kita mengganti, tinggal kita mengupdate datanya ataupun isinya nanti secara otomatis akan terupdate. Kemudian caranya secara teori caranya adalah nanti kursornya itu kita letakkan pada posisi yang kosong, artinya dokumen itu sudah ada dulu, kemudian kita kasih space satu halaman dan kita pilih untuk menunya nanti pada reference ya. Kemudian tabel of content dan kita pilih yang posisinya tabel of content sendiri adalah pada kiri atas ya, pada kiri atas. Kemudian nanti tinggal kita pilih tabel yang mana yang akan kita gunakan. Tapi memang sebelumnya harus kita tandai dulu ya, harus kita tandai. Misalkan bab 1 kita tandai level 1, kemudian di bawahnya juga harus kita tandai. Oke, langsung saja kita praktekkan biar kalian juga langsung memahami dan indikator pencapaian kompetensinya bisa tercapai untuk aplikasi integrasi antar aplikasi Office ya. Saya praktekkan saja. Kebetulan saya sudah membuat untuk dokumennya ya, dokumennya sudah saya siapkan. Nanti kalau misalkan dokumennya sudah siap ataupun bisa membuka dokumen yang lain yang sudah siap ya. Jadi ini ada 11 halaman, kebetulan ini ada artikel ya, artikel. Saya belum punya daftar isi dan daftar isinya akan kita buat. Oke, langkahnya yang pertama harus kita tandai dulu ya, harus kita tandai untuk kita blok dulu, misalkan bab 1 pendahuluan kita blok ya, kita pilih menu reference ya, kemudian add text, kita pilih level 1, kemudian latar belakang kita pilih text juga menggunakan level 2. Begitu juga kalau misalkan ada ataupun mungkin turunan dari latar belakang bisa dituliskan untuk level yang kedua. Misalkan di bab berikutnya ya, di bab berikutnya itu. Kemudian lanjut rumusan masalah ada level 2 sama sudah, tujuan juga begitu. Manfaat juga sama ya, manfaat juga sama, attack level 2. Masuk ke bab 2, tinggal attack level 1 juga, kajian teorinya masuk ke
level 2. Misalkan bagian dari kajian teori ada bagian tersendiri lagi, silakan untuk masuk ke level 3. Begitu juga untuk bab 3 atau pembahasan. Sama, masih tag, kemudian untuk masuk ke level 1, begitu juga untuk berikutnya, masuk ke level 2. Lanjut ke berikutnya, ini sama, kita tandai level 2, kemudian untuk bab 4, kita tandai juga level 1, dan simpulan untuk level 2. Oke, kalau sudah ditandai, kita tempatkan kursornya, ya, kita tempatkan kursornya di paling atas sendiri, kita bisa kasih insert ya. Jadi ini di tempat dari tabel of content itu sendiri atau daftar isi itu sendiri. Sama ya, langkahnya seperti yang tadi sudah dijelaskan secara teori, bahwa untuk membuat daftar isi secara otomatis atau tabel of content, pilih menu preference, kemudian tabel of content ya. Coba kita klik salah satu contohnya ya, nanti modelnya macam-macam ya. Secara default pengen model seperti apa bisa digunakan. Oke, kita klik, misalnya kita klik seperti itu, jadi ini tabelnya sudah terbentuk ya, sesuai dengan apa yang tadi ditandai. Ya, ada manfaat rumusan. Kemudian untuk cara update-nya tinggal ini, update tabel ya, tinggal kita klik. Kemudian kita kalau misalkan data yang bawah itu berubah, misalkan halamannya menjadi berapa, itu secara otomatis kalau kita klik update itu halaman yang ada di tabel of content ini adalah ikut berubah. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini dan pada saat ini 1 ya, silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.